Pada materi sebelumnya, kita pernah membahas tentang teknik pemilihan domain dan juga pemahaman tentang hosting. Tapi kali ini kita akan menjelaskan teknik untuk memilih hosting supaya kalian bisa selamat dan kalian nggak buang-buang anggaran untuk membeli hosting sana-sini yang nggak jelas sama sekali. Di sini ada beberapa poin untuk memilih hosting. Ada banyak sebenarnya pertimbangannya, tapi di sini dituliskan ada 6. Pertama itu harga, providernya, security, fitur tambahan, support, dan juga lokasinya. Sebelumnya di pemahaman tentang hosting dan domain, ini pernah dijelaskan tentang beberapa provider dan juga harga-harganya. Di sini ada beberapa pembahasan tambahan yang akan dijelaskan supaya kalian nggak salah pilih hosting. Hal pertama yang harus kita tentukan adalah memilih providernya. Kita harus mempercayakan semua urusan website kita ke provider yang tepat. Ini ada beberapa pertimbangan yang harus kalian perhatikan. Yang pertama itu adalah brandnya. Seberapa kuat brandnya dan seberapa banyak yang merekomendasikannya. Seperti yang pernah dijelaskan di materi sebelumnya, provider hosting itu ada banyak brandnya di lokal dan juga internasional. Contohnya di sini ada banyak provider hosting, ini brandnya yang sudah cukup kuat dan bisa diandalkan kalau misalkan kalian pengen beli hosting. Kemudian lihat juga spesifikasi yang ditawarkannya. Kalian bisa bandingkan nih. Ini ada spesifikasi sama fitur unggulan. Di sini juga dijelaskan fitur tambahannya itu apa saja. Ada banyak fitur-fitur yang ditawarkan dari berbagai macam hosting. Jadi kalian tentukan saya sendiri, screenshot satu-satu, kemudian bandingkan juga harga sama fasilitas yang didapatkan. Ada satu lagi yaitu Domainisia. Nah, di sini ini juga kita pakai Domainisia untuk salah satu website dan kita pakai hampir semua hosting yang kita jelaskan di sini. Karena brandnya sudah kuat dan juga masing-masing punya spesifikasi tersendiri, punya fitur tambahan tersendiri dan juga harganya menyesuaikan. Jadi ada kebutuhan, ada harga. Tapi selain itu ada poin penting yaitu tentang support atau after sales. Karena nggak sebagian provider hosting itu baik dari segi support atau after salesnya. Ada yang ketika kita punya masalah, terus kita chat supportnya itu balasnya lama, terus ketika dibalas itu pun nggak menyelesaikan semua masalahnya. Nah, di list provider ini, semuanya bisa diandalkan, semuanya bisa dipercaya, dan kalian bisa pilih salah satunya. Tinggal kalian sesuaikan aja sama harganya. Nanti kita akan bahas tentang harganya. Kita bahas dulu providernya. Kalau misalkan kita punya bisnis di lokal, di Indonesia, itu sangat amat disarankan untuk pilih provider lokal, jangan provider luar. Contohnya provider luar itu apa sih? Ada Namecheap, Vultr, GoDaddy, kemudian ada DigitalOcean. Nah, itu kalau misalkan kalian punya kesulitan dan butuh support itu pasti lama dan kalian harus pakai bahasa Inggris juga. Terus penyelesaian masalahnya juga belum tentu bisa beres di hari itu juga. Jadi perlu waktu untuk menyelesaikan masalah kalau misalkan kalian punya kendala dan ingin menghubungi supportnya. Jadi pastiin support atau after salesnya itu beneran baik. Gimana cara ngetesnya? Kalian buka aja satu-satu ya. Kemudian di pojoknya kan biasanya ada kontaknya. Nah, di sini nih. Di sini di chat aja. Lihat responnya kayak gimana, cepat atau enggak, lama atau enggak, jawabannya membuat Anda yakin atau enggak, kayak gitu cara untuk milih providernya. Kalau misalkan, oh kayaknya enak nih di sini karena ketika ngechat jauh lebih cepat balasannya, ya udah kalian pakai aja. Misalkan, oh ketika ngechat di Domainisia cepet ya balasannya, nah kalian pakai aja Domainisia, nggak ada masalah. Masalah selanjutnya yang harus kalian tentukan adalah pemilihan harganya. Di sini ada beberapa yang saya cantumkan contoh-contoh website beserta kebutuhannya. Kalau misalkan kalian butuh website yang hanya sekedar company profile, hanya seperti ini tampilannya. Nah, misalkan bisnis ya. Kemudian bisnisnya rental mobil, rental motor, jasa sedot WC. Nggak butuh fitur kompleks, nggak butuh fitur banyak. Kalian hanya butuh tampilan landing page seperti ini, ya udah. Berarti kebutuhan hostingnya nggak perlu yang mahal-mahal, nggak perlu yang tinggi-tinggi banget spesifikasinya. Kalau misalkan butuh untuk company profile. Jadi untuk company profile, itu saya sarankan cari di kisaran, kalau misalkan ada ya, 350 sampai 550 ribu. Dan itu ada, contohnya di Dewa Biz nih. Nah, pakai yang ini, Marketer Pro. Cukup banget untuk satu company profile. Dan di sini juga fiturnya udah banyak dijelaskan. Termasuk kalau misalkan di Dewa Biz itu ada klaim fitur tambahan. Nah, di sini ini fitur tambahan itu kalau misalkan kita pakai masing-masing provider itu kayak ada bonus tambahan yang nggak dicantumkan di landing page. Di warna host misalkan kita dapat
apa, kemudian di Dewabis kita dapat Elementor Pro gratis kalau ngajuin via tiket, kayak gitu contohnya. Kemudian untuk toko online, kita nggak bisa bandingkan dengan website landing page atau company profile, karena ada sistem, ada platform, dan juga banyak kebutuhan yang berat. Contohnya pluginnya berat, template-nya juga besar ukurannya. Jadi jangan pakai harga yang segini kalau misalkan pengen bikin toko online. Tapi kalau misalkan nggak masalah sama websitenya yang lemot, silahkan aja pakai harga segitu. Ya paling pembelinya nanti kabur semua, pindah ke toko yang lain atau ke marketplace gitu. Kisaran untuk bikin toko online itu ada di 550, ya 550.000 sampai 1 juta. Itu udah cukup banget. Jadi kalau misalkan nanti trafficnya mulai banyak, tokonya makin rame, ya gak mungkin kalian tetap beli hosting yang spesifikasinya rendah gitu. Pelit banget sih. Kemudian untuk blog pribadi sama website berita, sebenarnya ini satu niche. Sama yang dikerjakannya antara kita bikin blog pribadi sama website berita. Kalau misalkan kita punya blog pribadi kan terserah kita publikasinya mau berapa artikel per hari. Tapi kalau misalkan media kan biasanya ada targetannya. Jadi ini juga sama, bisa lebih rendah 350.000 sampai 1 juta. Kemudian untuk website custom, nah ini kayak aplikasi, SaaS atau apapun itu, non-coding juga bisa. Ya cari aja hostingnya sekitar 750 sampai 2 juta. Kemahalan, tapi kalau misalkan sekiranya worth karena memang kebutuhannya itu ya nggak ada masalah sama sekali. Jadi itu untuk menentukan harganya. Pilih dulu providernya, mana yang pengen kalian pakai, mana yang sekiranya kalian percaya provider. Kalau misalkan udah percaya nih, langsung aja cari harga yang paling pasnya, lihat spesifikasinya. Oh, kiranya ini benar-benar yang saya butuhkan untuk website toko online saya. Di sini juga dijelaskan nih kebutuhannya untuk apa nih. Paket lengkap untuk bisnis, portal berita, atau toko online. Atau kalian juga bisa konsultasikan sama provider hostingnya. Live chat aja di sini. Chat rekomendasi hosting buat toko online, kebutuhannya ini aja. Kemudian website, kebutuhannya seperti ini, fiturnya banyak seperti ini. Itu silahkan aja kalian konsultasikan. Sekaligus kalian juga bisa tahu jawaban mana sih provider yang memberikan jawaban terbaik, chat terbaik, dan juga respon paling baik. Itu kalian pilih sendiri. Di sini saya hanya menjelaskan rekomendasinya aja dan tips untuk memilihnya. Dan ini juga ketika bikin materi nggak dibayar sama provider manapun. Kita nggak ada urusan sama sekali untuk nyuruh kalian untuk beli nih di salah satu, nggak. Kita bebaskan, kalian silahkan pilih sendiri. Nah, jadi gitu cara untuk memilih hosting. Tips untuk memilih hosting supaya kalian nggak buang-buang anggaran dan kalian juga nggak salah pilih. Pastiin cari brandnya dulu, providernya ini udah kuat atau banyak. Terus cari aja di rekomendasi reviewnya di luar, misalkan review Niaga Hoster. Cari aja sampai detail. Kalau misalkan kalian udah dapat, ya udah kalian pilih Niaga Hoster. Jangan beli hosting karena sekedar rekomendasi atau iklan. Karena itu nanti akan buang-buang waktu sama anggaran yang kalian punya. Contohnya kalian buka YouTube terus ada promo hosting bla 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 bla. Tapi sebelumnya kalian itu udah punya hosting di Domainisia yang masih aktif, jangka aktifnya masih lama gitu. 10 bulan, 8 bulan, terus karena kegoda sama itu, terus kalian beli. Jangan beli. Pakai aja sampai benar-benar habis. Jadi jangan dulu FOMO, selagi hosting yang kalian pakai itu masih kuat, kemudian akses websitenya masih lancar-lancar aja, nggak berat, nggak ada masalah, ya udah pakai terusin sampai habis. Terus kalian kadang nggak setuju, ini nanti promonya kan keburu habis, nanti kita nggak dapat hosting spesifikasi ini dengan harga semurah ini. Nggak perlu, nanti di siklus yang berikutnya mereka juga akan bikin promo terus-terusan. Karena provider hosting itu terus-terusan marketingnya caranya kayak gitu. Terus selain itu jangan beli tahunan, karena setiap provider hosting juga menyediakan opsi yang bulanan. Jadi nggak harus kok beli hosting langsung setahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak harus. Meskipun mereka ngebundling harga 3 tahun jauh lebih murah. Contohnya di Dewabis nih, 3 tahun tuh jauh lebih murah. Kalian jangan beli 3 tahun kalau misalkan kebutuhannya hanya sebentar, hanya waktu tertentu, hanya di momen tertentu karena ada event. Ya udah beli bulanan aja nggak masalah. Tapi kalau misalkan dirasa ini kebutuhannya untuk jangka panjang, ya udah kalian beli yang tahunan, bahkan 3 tahun sekalipun, 5 tahun kalau misalkan ada. Mungkin hanya itu aja beberapa pertimbangan sebelum kalian memilih hosting dan kalian membeli hosting di tempat yang semua saya cantumkan di sini. Ya, rekomendasi. Selebihnya kalian cari aja. Terus kalau misalkan ada temen nawarin, ini hosting baru,
Ya riset aja terus kalian tes sendiri. Riset dulu dari berbagai macam sumber atau kalian bisa tes sendiri. Coba aja 1 bulan gimana sih hasilnya, enak atau enggak gitu kan. Kalau misalkan 1 bulan enak, baru kalian coba beli yang 3 tahun, 2 tahun paket yang jangka panjangnya. Itu supaya anggaran kalian jauh lebih hemat dan kalian bisa milih provider hosting mana yang ngasih spesifikasi terbaik dengan harga yang paling murah atau paling cocok gitu. Ada harga, biasanya ada kualitas. Tapi ini beberapa saran supaya kalian nggak bingung lagi di mana tempat beli hosting yang sebenarnya bagus atau rekomendasinya. Ya, jangan beli kalau misalkan nggak butuh-butuh banget. Mungkin hanya itu aja materi tentang pemilihan hosting. Kalau misalkan kalian nggak ada yang setuju atau ada sanggahan, silahkan aja chat atau sampaikan di kolom Q&A. Atau bisa via admin. Sekian aja. Lumayan enak.